Eskalasi ketegangan antara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Federasi Rusia kembali mencapai titik didih. Dalam langkah militer yang menggarisbawahi meningkatnya permusuhan di Eropa Timur, sebuah negara anggota NATO dilaporkan telah mengerahkan 5 jet tempur canggih ke wilayah yang sangat dekat dengan perbatasan Rusia. Pengerahan ini bukan sekadar latihan rutin. Tindakan agresif ini datang di tengah serangkaian manuver militer yang saling berhadapan antara kedua kubu, mengirimkan sinyal tegas kepada Moskow. Lokasi pangkalan udara yang dirahasiakan namun strategis menempatkan jet-jet tempur tersebut dalam posisi siap siaga untuk merespons setiap potensi pelanggaran wilayah udara. Keputusan berani ini segera memicu kecaman keras dari Kremlin, yang menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan destabilisasi. Apakah pengerahan 5 jet tempur ini merupakan respons terhadap ancaman spesifik ataukah bagian dari strategi pencegahan yang lebih besar? Dunia kini menahan nafas, khawatir bahwa salah perhitungan kecil saja dapat menyulit konflik yang lebih luas di tengah seteru memanas yang telah berlangsung lama. Angkatan Udara Jerman mengumumkan telah mengerahkan 5 jet Eurofighter dan sekitar 150 personel militer ke sebuah kota di negara NATO, Polandia, yang berada di dekat Rusia. Manuver militer Berlin ini dilakukan ketika perseteruan Moskow dan NATO terus memanas, di mana kedua pihak saling menyatakan siap perang. Menurut Angkatan Udara Jerman, jet-jet tempur tersebut yang beroperasi sebagai bagian dari misi penjaga timur NATO akan tetap ditempatkan di Malbork hingga Maret tahun depan. Malbork terletak sekitar 80 km di sebelah barat enklave Rusia, Kaliningrad. Tak hanya Polandia, Jerman juga mengerahkan Eurofighter ke Rumania, anggota Uni Eropa dan NATO yang berbatasan darat dengan Ukraina, sebagai bagian dari upaya NATO untuk memperkuat sisi timur aliansi tersebut. Dengan misi ini, kami mengirimkan pesan dukungan kuat lainnya untuk tetangga kami, Polandia, dan NATO secara keseluruhan, kata Kepala Angkatan Udara Jerman, Holger Neumann, Jumat 5 Desember 2025. Jet tempur Polandia, Belanda, dan Italia telah dikerahkan dalam operasi untuk menembak jatuh pesawat niarawak Rusia yang memasuki wilayah udara Polandia pada bulan September. Itu menandai pertama kalinya anggota NATO melepaskan tembakan sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rumania juga mengatakan telah mengerahkan 2 jet tempur setelah 2 pesawat nirawak melanggar wilayah udaranya pekan lalu. Di tengah perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung berakhir, Moskow dan NATO memasuki babak baru perseteruan. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa lalu mengatakan bahwa dia tidak mencari konflik lain, tetapi dia tidak akan ragu-ragu untuk menyerang jika diprovokasi oleh para pendukung Ukraina di Eropa. Kami tidak akan berperang dengan Eropa, saya sudah mengatakan itu berulang kali. Tetapi jika Eropa tiba-tiba ingin melawan kami dan memulainya, kami siap sekarang juga, kata Putin kepada wartawan. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, bergegas merespons komentar Putin. Dia menegaskan aliansi pimpinan Amerika Serikat tersebut bersedia melakukan apapun demi melindungi anggotanya. NATO adalah aliansi pertahanan, tapi jangan salah, kami siap dan sedia melakukan apapun untuk melindungi 1 miliar penduduk kami dan mengamankan wilayah kami. Putin yakin ia bisa bertahan lebih lama daripada kami, tetapi kami tidak akan kemana-mana, papar bos NATO tersebut. Meningkatnya retorika ini muncul seiring memudarnya harapan akan kesepakatan damai yang ditengahi Amerika Serikat di Ukraina. Pada hari Rabu, pertemuan yang direncanakan antara Presiden Ukraina Zelensky dan delegasi AS dibatalkan beberapa jam setelah tim Presiden Donald Trump tampaknya pergi dari Moskow tanpa hasil apapun. Kendati demikian, Rutte bersikeras bahwa Trump adalah orang yang mampu memecahkan kebuntuan atas perang Rusia-Ukraina. Hanya ada satu orang di seluruh dunia yang mampu memecahkan kebuntuan, yaitu Presiden Amerika, Donald J. Trump, imbuh dia. Percakapan perdamaian tampaknya terhenti setelah pertemuan 5 jam antara pejabat Rusia, termasuk Kirill Dmitriev, utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff, dan menantu Presiden Trump, Jared Kushner. Kremlin membantah bahwa sudah menolak kesepakatan itu, dengan mengklaim bahwa ketidaksepakatan itu merupakan bagian dari proses kerja normal dan upaya mencari kompromi.
Witkoff dan Kashner seharusnya terbang ke Brussel setelah Moskow untuk berbicara dengan delegasi Ukraina, tetapi malah kembali ke Washington pada hari itu juga.